Di dunia di mana aturan telah berubah, era perubahan kelas universal dimulai, dan Dungeon dari dunia lain terbuka secara acak di seluruh planet. Banyak orang memilih profesi bela diri, mempertaruhkan nyawa, membersihkan Dungeon, dan melawan monster alien. Dengan demikian, umat manusia secara bertahap berevolusi, dan segera semuanya berujung pada munculnya apa yang disebut sebagai manusia baru. Namun, tokoh utama kita, Martin, mengalami kesulitan untuk bertahan hidup dalam realitas baru ini. Sepupunya dengan nada mengejek menyatakan bahwa sang pahlawan telah diusir dari keluarga, namun entah bagaimana masih berharap untuk memperbaiki keadaan dengan mengubah kelasnya. Dia memandang rendah Martin dan berkomentar dengan jijik bahwa Martin lebih baik menghabiskan sisa hidupnya di kasta terbawah. Namun, Martin tetap bertahan. Dia berjanji akan membalas setiap penghinaan itu berkali-kali lipat. Tapi, sepupunya, Karl, hanya tertawa. Baginya, Martin hanyalah lelucon yang menyedihkan. Pemuda itu kemudian mengangkat kakinya, bersiap untuk memberikan serangan terakhir, dan dengan mengejek berujar agar sang pahlawan terus bermimpi di kehidupan selanjutnya. Namun, sang pendeta wanita tiba-tiba melangkah maju. Kehadirannya seketika membungkam semua orang. Gadis itu mengingatkan bahwa ini adalah kuil perubahan kelas dan tidak ada yang diizinkan membuat keributan di sini. Karl mendengus tidak senang, tapi akhirnya mundur. Sambil pergi, dia menyatakan bahwa Martin hanya beruntung. Pendeta itu telah menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, sang gadis berpaling ke arah Martin dan mengulurkan tangannya, bertanya apakah dia baik-baik saja. Sang protagonis menerima bantuan itu dan berdiri. Sementara itu, semakin banyak pemuda dan pemudi datang ke kuil, dan segera ruangan itu menjadi sesak. Akhirnya, upacara resmi dimulai. Seseorang dengan lantang memerintahkan semua orang untuk mengantre. Satu persatu, para peserta menjalani kebangkitan, dan hasilnya muncul pada bola kristal. Sebagai contoh, seseorang menerima kelas prajurit peringkat D. Martin sangat paham bahwa nilai seseorang ditentukan langsung oleh kelasnya. Semakin tinggi kelangkaannya, semakin besar potensinya. Segera, sepupunya, Karl, melangkah maju, dan saat pemuda itu menyentuh bola kebangkitan, dia mendapatkan kelas langka peringkat B, pahlawan pemula. Kerumunan itu seketika meledak dalam bisik-bisik dan keterkejutan. Mendapatkan peringkat B pada kebangkitan pertama dianggap sebagai kesuksesan besar. Pemuda itu sendiri menoleh ke Martin dan dengan sinis berkomentar bahwa sang pahlawan akan beruntung jika setidaknya dia terbangun sebagai petani peringkat D. Sang protagonis tidak bereaksi sama sekali. Dia mengerti bahwa jika dia ingin membalas dendam, dia harus mendapatkan kelas tempur dengan cara apapun. Akhirnya, pemuda itu mendekati bola kristal dan meletakkan tangannya di atasnya. Pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Bola itu tiba-tiba mulai bergetar dan ledakan energi mulai menyebar ke seluruh kristal seolah-olah ada kekuatan besar yang terbangun di dalamnya. Mata Martin melebar. Dia segera merasakan ada yang tidak beres. Energi biru gelap mulai mengalir keluar dari bola tersebut. Tawa di sekitarnya berangsur-angsur mereda. Gelombang hawa dingin menjalar ke seluruh aula. Namun orang-orang masih terus mengejek sang pahlawan. Sesaat kemudian, pusaran energi gelap meledak dari tubuh Martin dan memenuhi seluruh aula. Sang pahlawan terangkat ke udara, diselimuti cahaya biru menyilaukan yang berdenyut dengan kekuatan mengerikan. Dan kemudian, sebuah pesan muncul di depan semua orang bahwa kebangkitan kelas khusus peringkat SSS, Dark Summoner, telah terjadi. Kemudian Martin perlahan turun ke tanah, penampilannya benar-benar berubah. Tiba-tiba, bayangan hantu dewi yang sangat besar muncul di belakang sang pahlawan. Orang-orang saling berbicara, tidak percaya dengan mata mereka sendiri. Segala sesuatu yang terjadi terasa mustahil bagi mereka. Di bawah tekanan kekuatan ini, bola kebangkitan tidak mampu menahannya dan hancur berkeping-keping. Dan kemudian kepala kuil berteriak dalam kebingungan. Aula tersebut seketika berubah menjadi kekacauan. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana kelas peringkat SSS bisa ada jika peringkat S saja dianggap sebagai level tertinggi. Namun, sang master berpaling kepada Martin. Dia memberi selamat atas kebangkitan kelas tersembunyi itu, tetapi kemudian menambahkan bahwa biaya pemanggilan terlalu tinggi. Dia memperkirakan kekuatan tempur nyata sang pahlawan mungkin hanya setingkat peringkat D dan kelas pemanggil, membutuhkan investasi finansial yang besar. Mendengar ini, Karl langsung terkekeh dan menyatakan bahwa sang pahlawan ternyata membangkitkan kelas sampah, dan sampah peringkat SSS sangat cocok untuk Martin. Pemuda itu kemudian menyarankan latihan tanding agar semua orang bisa melihat betapa hebatnya kelas baru ini. Pendeta wanita mencoba mengintervensi dan menyatakan bahwa ini adalah penghinaan. Tapi sang tetua tiba-tiba memotongnya, menyatakan bahwa ini adalah urusan keluarga yang. Sementara itu, Martin mengangkat kepalanya. Dia dengan tenang setuju dan mengatakan bahwa karena sepupunya sangat bersikeras, maka mereka bisa melakukan pertarungan latihan. Sebagai tanggapan, Karl tertawa keras dan menghunus pedangnya. Dia kemudian dengan dingin menyatakan bahwa pedang tidak memiliki mata dan kemudian menyerjang maju dengan niat membunuh. Tapi pada detik itu juga, sebuah tangan kerangka tulang tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Karl terhenti tepat di tengah serangannya. Wajahnya menjadi pucat karena ngeri dan dia bertanya dengan panik benda apa itu. Tiba-tiba, sesosok hantu raksasa dengan mata yang bersinar dengan cahaya jahat muncul di depannya. Melihat ini, Karl berteriak ketakutan. Martin hanya berkata pelan bahwa Karl bahkan tidak mengerti bakat jenis apa yang telah dia bangkitkan. Setelah itu, Martin dengan percaya diri melambaikan tangannya. Api biru meletus di sekelilingnya dan dari pusaran energi, sosok Dewi Kematian, Dark Knight, mulai turun. Karl menatap sosok yang muncul itu dengan ngeri, suaranya gemetar saat dia berteriak bahwa itu tidak mungkin. Dia berteriak histeris bahwa sang pahlawan hanyalah sampah dan tidak mungkin bisa memanggil makhluk seperti itu. Martin tidak memiliki bakat.
bakat maupun kemampuan. Senyum dingin muncul di bibir sang dewi. Mata merahnya berkilat dan dia berkata pelan bahwa ada terlalu banyak obrolan yang tidak perlu di sini. Efeknya bekerja seketika. Mata Karl tiba-tiba melotot dan pembuluh darah di dalamnya pecah, berubah menjadi berdarah. Darah menyembur dari mulutnya dan tubuhnya mengejan saat organ dalamnya hancur. Dalam sekejap, Karl yang tadinya sombong ambruk ke lantai, tak bernyawa. Kerumunan membeku karena ngeri dan kemudian bisikan menjalar ke seluruh aula. Orang-orang berbicara dengan tidak percaya tentang fakta bahwa tuan muda itu terbunuh seketika. Sang ketua menyatakan bahwa sang pahlawan berani membunuh orang di kuil perubahan kelas, tetapi Martin menjawab bahwa itu adalah pertarungan yang adil di antara mereka. Namun, sang tetua tidak mau mendengarkan penjelasan tersebut. Energi matahari yang menyilaukan mulai berputar di sekelilingnya. Pria itu menyatakan bahwa jika anggota keluarga yang mati di sini, dia tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya kepada keluarga tersebut, jadi dia akan mengeksekusi pelakunya. Sang protagonis bahkan tidak bergeming. Pusaran energi gelap berputar di depannya, tetapi sebelum serangan itu mencapai targetnya, Dark Knight melangkah maju. Kegelapannya bertabrakan dengan cahaya bersinar sang tetua. Setelah ini, sang dewi menyipitkan matanya sedikit dan dengan tenang bertanya kepada Martin apakah dia boleh membunuh pria ini juga. Namun, sang pahlawan menjawab bahwa masih terlalu dini untuk masuk ke dalam konflik terbuka. Jadi cukup dengan memberi musuh sebuah pelajaran saja. Dark Knight menundukkan kepalanya sedikit menerima perintah tersebut. Kemudian energi ungu gelap mulai berkumpul di telapak tangannya. Pada saat itu, seorang prajurit kerangka meledak dari bayang-bayang dan seketika menyerang sang tetua, mengayunkan pedangnya. Martin dengan tenang mencatat bahwa pernyataan tentang kematian Karl tidak sepenuhnya akurat. Ternyata Karl memiliki skill pasif untuk kelas prajurit, yaitu kematian palsu. Efek ini memungkinkannya untuk bertahan hidup dari kerusakan fatal sekali, tetapi bahkan dalam keadaan ini, dia terus mengancam Martin, menyatakan bahwa Martin adalah sampah dan tidak akan berani membunuhnya. Dia juga mengancam bahwa jika sang pahlawan menyentuhnya, semua tetua keluarga yang akan mengejar Martin sampai mati. Namun, Martin mengangkat kakinya dan menatap jijik pada Karl yang mencoba merangkak menjauh di lantai. Dengan suara tenang, dia berkata bahwa dalam hal ini, biarkan para tetua itu datang. Setelah itu kakinya dihentakkan dengan keras. Hantaman itu membelah lantai batu dan nyawa Karl akhirnya benar-benar padam, di mana sang pahlawan menerima 1.200 poin pengalaman dan mencapai level 2. Setelah beberapa waktu, tubuh Karl terbaring di dalam peti mati, dikelilingi oleh para tetua keluarga yang salah satu tetua berkata dengan pahit bahwa sampah yang sama yang diusir dari keluarga benar-benar berani membunuh Karl. Orang tua itu memukul peti mati dengan tinjunya dan berteriak marah bahwa hal seperti ini tidak bisa dimaafkan. Tapi bahkan saat itu, pria tersebut tidak akan menyerah. Setelah ini, sang tetua berkata bahwa dia telah membayar sejumlah besar uang untuk menyewa pendeta tinggi kuil dan melakukan ritual kebangkitan. Kemudian dia menoleh ke pria yang berdiri di sampingnya dengan jubah panjang dan memintanya untuk memulai ritual. Pendeta tinggi itu menatapnya dengan tenang dan berkomentar bahwa itu adalah masalah sepele. Setelah ini, ritual dimulai. Pria itu menyatakan bahwa dia mampu membangkitkan siapapun yang telah meninggal dalam 24 jam terakhir, tetapi tiba-tiba matanya melebar. Sesuatu ada yang salah. Pada saat itu, Martin muncul di depannya. Dia berkata bahwa dia sudah tahu sebelumnya tentang upaya untuk membangkitkan Karl. Jadi, dia meninggalkan rencana cadangan kecil. Pada saat itu, cahaya ungu meledak dari dalam peti mati. Sang pahlawan berkata bahwa ini adalah teknik ledakan mayat dan menyarankan untuk menganggapnya sebagai hadiah kecil. Pada saat itu, wajah sang tetua terdistorsi karena ngeri. Tiba-tiba, ledakan dahsyat terdengar di aula. Gelombang energi gelap merobek aula tersebut dan peti mati itu menghilang dalam kilatan cahaya ungu yang menyilaukan. Di antara reruntuhan, salah satu tetua berjuang untuk berdiri, menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya. Pria itu kemudian menuntut agar Martin segera dinyatakan sebagai buronan dan hadiah sebesar 10 juta koin emas ditawarkan. Sementara itu, di tempat lain adalah gua uji coba, salah satu Dungyeon paling awal yang muncul di dunia ini. Monster di dalamnya relatif lemah, jadi tempat ini dianggap sebagai area pelatihan yang ideal bagi pemula. Di dalam gua, sebuah regu sedang melawan bos. Itu adalah Minotaur level 15. Kesehatannya masih penuh. Setiap langkah yang diambilnya membuat tanah berguncang, sehingga kelompok itu harus terus mundur, mencoba mencari momen yang tepat untuk menyerang. Sementara itu, Martin menyaksikan proses tersebut dengan kebosanan yang jelas, sembari mencatat pelan bahwa monster di Dungyeon ini terlalu lemah. Salah satu anggota kelompok menyadarinya dan berkata bahwa pria tidak berguna ini sama sekali tidak membantu dan bertanya-tanya mengapa dia datang ke sini. Petualang lain menyarankan bahwa Martin mungkin hanya ingin mengumpulkan rampasan yang jatuh, menambahkan bahwa dia bisa diurus nanti. Terlepas dari ketegangan yang ada, pertarungan itu hampir berakhir. Minotaur itu mengeluarkan raungan berat terakhir saat kesehatannya turun menjadi 0. Setelah ini, tubuh besar monster itu jatuh ke tanah dengan dentuman keras. Gua itu seketika dipenuhi dengan teriakan gembira, dan para pemburu pemula itu mengumumkan dengan lega bahwa Dungyeon tersebut akhirnya berhasil dibersihkan. Namun, hampir seketika situasi berubah. Secara dramatis, tanah di bawah kaki mulai berdenyut aneh. Tiba-tiba gua berguncang hebat. Batu-batu jatuh dari langit-langit dan kemudian sebuah portal yang berputar terbuka tepat dari dalam tanah. Sebuah lingkaran sihir merah bercahaya besar dengan cepat menyebar di lantai dan menjebak seluruh kelompok di dalamnya. Sementara itu, Martin dengan tenang memperhatikan apa yang terjadi dari bayang-bayang dan tiba-tiba sebuah raungan yang memekakan telinga menyapu seluruh gua. Seekor monster besar, Chimera, meledak keluar dari pusat lingkaran sihir. Para pendatang baru itu terdiam karena terkejut dan seseorang bertanya dengan pelan dan ketakutan makhluk jenis apa itu. Kemudian salah satu prajurit menjelaskan bahwa mereka sedang menghadapi
menghadapi bos rahasia legendaris, Chimera, yang peluang kemunculannya hanya 1 banding 10.000. Namun, pada saat itu sang karakter utama menyadari bahwa lawan yang menarik akhirnya muncul. Sementara para pendatang baru yang ketakutan bersembunyi di belakangnya, Martin melangkah maju, energi biru berkobar di sekujur tubuhnya. Saat berikutnya, gelombang api besar dari mulut Chimera menyapu gua, menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Salah satu petualang sedang tidak beruntung dan api itu langsung membakarnya hidup-hidup di depan mata rekan-rekannya yang terperangah. Para pemburu berpencar dengan panik, tetapi di tengah kekacauan itu, Martin berdiri kokoh tepat di depan monster tersebut. Para petarung yang tersisa mulai mundur dalam keputusasaan. Mereka sangat mengerti bahwa kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuatan monster itu. Kemudian Chimera meraung lagi, matanya tertuju pada satu-satunya orang yang tidak berniat untuk lari, tapi sang pahlawan bahkan tidak bergeming. Sebaliknya, pemuda itu dengan tenang mengangkat tangannya dan mengucapkan perintah dengan pelan, memanggil Dark Knight untuk turun. Lingkaran sihir besar berkobar di bawah kakinya, menerangi Dumyeon dengan cahaya. Dari bayang-bayang yang berputar muncul Dark Knight, Dewi Kematian, menyatakan bahwa dia datang atas panggilan tuannya. Tatapannya segera tertuju pada Chimera raksasa itu dan dia menyatakan bahwa dia akan menjadi lawan bagi anak kucing ini. Setelah itu, Dark Knight mengucapkan satu kata, sebuah perintah untuk melenyap. Energi gelap seketika memadat menjadi pusaran berputar yang menelan Chimera dan memblokir semua rute pelariannya. Dengan satu serangan yang menyilaukan, sang Dewi benar-benar mencabik-cabik Raja Chimera tersebut. Segalanya terjadi dalam sekejap. Makhluk yang telah melumpuhkan seluruh regu beberapa detik yang lalu kini terbaring tak bernyawa dan hancur. Martin berdiri tak bergerak. Notifikasi sistem muncul di depan matanya satu demi satu. Dia telah mendapatkan level baru. Sistem kemudian melaporkan telah menerima sebuah item, Chimera legendaris, dan beberapa pesan lainnya menyusul. Skill baru telah terbuka untuk sang pahlawan, yaitu Dark Element, Spirit dan Natural Enhancement, dan kekuatan Martin tumbuh dengan pesat. Sementara itu, para pemburu yang selamat bersembunyi di balik bebatuan yang hancur, gemetar dan menatap sang pahlawan dengan ketidakpercayaan penuh. Ketika kematian Chimera akhirnya dikonfirmasi, portal keluar terbuka di dalam gua. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, para pemburu itu bergegas menuju cahaya, berharap untuk pergi secepat mungkin sebelum Martin menyadari keberadaan mereka. Mereka hanya menginginkan satu hal, yaitu berada sejauh mungkin dari pria ini, tetapi sang pahlawan mendengar segalanya dengan sangat jelas. Dia memanggil mereka dengan suara tenang, dan kata-kata ini memberikan efek hantaman pada orang-orang tersebut. Mereka seketika berhenti. Martin berbalik perlahan ke arah mereka dengan senyum muram dan berkomentar bahwa mereka tidak seharusnya terburu-buru untuk pergi. Sang Dewi tidak menoleransi rasa tidak hormat, jadi dia dengan tenang mengingatkan Martin tentang penghinaan yang dilemparkan orang-orang ini kepadanya sebelumnya. Dengan senyum kejam, dia bertanya apakah dia harus membunuh mereka. Namun, Martin menghentikan sang Dewi. Dia menjelaskan bahwa hal itu tidak perlu karena orang-orang ini tidak melakukan kejahatan. Salah satu gadis pemburu tiba-tiba jatuh ke lututnya dan membungkuk rendah, mengakui bahwa mereka telah buta dan tidak hormat. Dia kemudian berterima kasih kepada sang pahlawan karena telah mengampuni nyawa mereka. Martin memperhatikannya dalam diam sejenak, lalu senyum predator gelap muncul di wajahnya. Dia mencatat bahwa belas kasihan tidak datang secara gratis, dan jika mereka benar-benar ingin pergi dengan selamat, mereka harus menunjukkan ketulusan. Pada saat itu, gadis itu menyadari bahwa ketulusan ini akan merugikan. Mereka jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pada akhirnya, Martin benar-benar merampok mereka. Dia meninggalkan Dumyeon dengan ribuan koin dan ramuan, meninggalkan para pemburu itu berdiri hanya dengan pakaian dalam mereka. Sang pahlawan juga menyadari bahwa skill barunya, Dark Element Sphere, memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, tetapi membutuhkan pengeluaran stamina dan mana yang sangat besar. Namun, berkat skill pasifnya, yang secara signifikan mengurangi konsumsi energi, masalah ini tidak lagi menjadi masalah serius. Setelah meninggalkan Dumyeon, pemuda itu mengubah penampilannya dan menuju ke distrik perbelanjaan. Martin berhenti di depan toko senjata dan menghabiskan beberapa waktu melihat contoh-contoh yang dipajang di balik kaca. Akhirnya, dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk meningkatkan perlengkapannya. Setelah itu dia, dengan tenang melangkah masuk ke dalam dan disambut oleh pemilik toko. Namun, sang pahlawan mengabaikannya dan segera menuju ke arah senjata-senjata yang tergantung di sepanjang dinding. Dia mengambil salah satu bilah pedang dan mulai memeriksanya dengan cermat, sementara pemilik toko mengikuti di belakang. Ketika tatapannya menyapu pakaian sederhana Martin, pria itu memutuskan bahwa dia sedang melihat pria miskin biasa yang sedang membuang-buang waktunya. Kekesalan pedagang itu berangsur-angsur meningkat, sementara sang protagonis terus memeriksa senjata dengan tenang. Martin kemudian berhenti di depan sebuah tongkat sihir yang disebut Scepter of Hades dan bertanya tentang harganya. Pedagang itu mengumumkan bahwa pembeli sedang melihat harta karun asli dan bahwa item ini bernilai 2 juta koin emas. Tiba-tiba, aura ungu cerah berkobar di sekitar tangan Martin dan dia bertanya berapa harga item seperti itu. Pada saat itu, pemilik toko benar-benar membeku karena terkejut. Dia tergagap saat mengatakan bahwa itu adalah material legendaris yang bisa laku setidaknya 2,5 juta koin emas di pelelangan. Pria itu kemudian bertanya dengan penuh kebingungan, bagaimana orang seperti Martin bisa memiliki item seperti itu. Kemudian pedagang itu membungkuk dan mulai meminta maaf dengan tergesa-gesa, mengakui bahwa material ini jauh lebih berharga daripada apapun yang dia miliki di tokonya. Dia dengan cepat meminta sang pahlawan untuk menunggu sebentar dan buru-buru menghilang ke ruang belakang. Sementara itu, pemilik toko membungkuk ke arah asistennya dan berbisik pelan bahwa ini adalah orang yang dicari, target yang sedang dicari oleh keluarga Yang. Pria itu kemudian memerintahkan asistennya untuk segera menghubungi mereka, menambahkan bahwa dia sendiri akan tetap di toko untuk menahan tamunya. Tak lama kemudian Martin bertanya berapa lama lagi dia harus menunggu. Pemilik toko menjawab
menjawab bahwa semuanya hampir siap dan memintanya menunggu sedikit lebih lama. Pada saat itu, tatapan Martin seketika menjadi lebih dingin dan dia bertanya mengapa pria itu tampak begitu gugup. Dan tiba-tiba saat berikutnya, sebuah pedang besar dua tangan menghantam lantai tepat di samping Martin. Sekelompok ksatria memasuki toko dan pemimpin mereka mengumumkan bahwa pasukan elit dari kuil perubahan kelas ada di depan Martin. Dia kemudian mengklaim bahwa keluarga yang telah menyewa mereka untuk membunuh sang pahlawan. Sebagai tanggapan, Martin melepaskan auranya. Dark Knight muncul di belakangnya dan toko itu dipenuhi dengan api biru. Sang pahlawan menyadari bahwa kuil perubahan kelas tampaknya berkolusi dengan keluarga yang menambahkan bahwa seluruh tempat ini lebih terlihat seperti sarang tikus. Sang dewi menyadari bahwa ksatria kecil berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada tuannya. Setelah itu dia memanggil para prajurit kerangka. Mereka seketika bangkit dan menerjang maju dan segera mengepung ksatria berambut pirang tersebut. Namun, pemimpin regu itu hanya menyipitkan matanya sedikit dan tetap tenang sepenuhnya. Dengan ayunan pedangnya yang ganas, dia mengaktifkan tekniknya. Energi emas meledak keluar, menebas para kerangka. Tulang belulang dan api biru seketika berhamburan di lantai. Kemudian pria itu tertawa dan menyatakan bahwa regu mereka berspesialisasi dalam menghancurkan mayat hidup dan iblis. Setelah itu, tatapannya tiba-tiba berhenti pada sang dewi. Pria itu menduga bahwa sang pahlawan membunuh Karl tepat dengan bantuan Dark Knight, yaitu melalui kontak mata. Ksatria itu kemudian dengan bangga mengumumkan bahwa semua ksatria abu-abu peringkat A dilengkapi dengan peralatan tingkat tinggi, Sacred Heart. Setelah ini, pria itu dengan sombong menambahkan bahwa bahkan membunuh bos level 60 bukanlah masalah bagi mereka. Dia kemudian menyerang Martin dan menyatakan bahwa pendukung utama sang pahlawan sekarang sudah tidak berguna. Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menerima kematian dengan tenang. Namun, Martin bahkan tidak beranjak dari tempatnya dan menjawab bahwa bukan dia yang harus mati, melainkan para ksatria itu. Pada saat itu, Dark Knight di belakangnya menutup matanya dan kekuatan ilahi mulai berkumpul dengan cepat di sekitarnya. Ksatria pirang itu menyerang maju, tertawa mengejek dan menyatakan bahwa mereka kebal terhadap kematian instan. Dan tiba-tiba, sebuah mata raksasa yang dikelilingi oleh petir surgawi terbuka di langit. Itu adalah kekuatan sejati dari dewa peringkat SSS, Death Gaze. Di bawah tatapan sang dewa, Sacred Heart hancur berkeping-keping, dan kemudian kepercayaan diri ksatria itu seketika berubah menjadi kengerian. Kekuatan sang dewi melemparkannya ke belakang, dan darah menyembur dari mulutnya. Pria itu jatuh keras ke lantai batu, sementara Martin dan Dark Knight menyaksikan dari pinggir lapangan. Ksatria itu bergumam putus asa bahwa ini tidak mungkin, karena dia menggunakan peralatan yang memberikan kekebalan terhadap kematian instan. Martin mendekatinya dan berkata bahwa yang ada di depannya hanyalah peralatan peringkat langka. Pada saat yang sama, dia menambahkan dengan mengejek bahwa sang ksatria salah jika berpikir bahwa peralatan seperti itu bisa menahan tatapan seorang dewa. Melihat pemimpin mereka terbaring tak bergerak di tanah, salah satu ksatria berteriak panik bahwa pemimpin mereka telah terbunuh. Namun, Martin tidak memberi mereka waktu sedetik pun untuk meratapi almarhum. Sang pahlawan mulai mengumpulkan mana di telapak tangannya. Pahlawan itu menyatakan bahwa dia tidak lagi membutuhkan Dark Knight karena dia sendiri mampu menangani semua lawannya. Dengan kata-kata ini, Martin melepaskan mantranya dan sebuah kolom besar energi biru tua meledak dari telapak tangannya. Sementara itu, para ksatria dan pendeta yang tersisa buru-buru membentuk garis pertahanan. Salah satu pendeta meneriakkan mantra pelindung suci. Segera setelah ini, sebuah penghalang emas besar muncul di depan mereka dan semua yang hadir mulai menuangkan sisa energi mereka ke dalamnya. Para ksatria berteriak bahwa skill pria ini membutuhkan jumlah mana yang sangat besar, jadi cadangan energinya mungkin hampir habis. Sesaat kemudian, Shadow Wasteland menghantam perisai cahaya suci dengan raungan. Para pendeta berteriak bahwa mereka harus menahan serangan itu terlebih dahulu, lalu melakukan serangan balik dan membunuh musuh saat staminanya habis. Mendengar ini, Martin hanya tertawa. Baginya, semuanya baru saja dimulai karena cadangan mana miliknya jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Pada saat itu, kolom energi biru mulai meledak keluar dari lantai, mengelilingi Martin. Serangannya begitu masif sehingga sepenuhnya melampaui perisai emas mereka. Mata para pendeta melebar karena ngeri saat retakan mulai menyebar dengan cepat di seluruh perisai cahaya suci tersebut. Detik berikutnya, penghalang emas itu hancur, dan ksatria itu berteriak bahwa mereka harus lari karena mustahil untuk mengalahkan pria ini. Namun, semuanya sudah terlambat karena sesaat kemudian ledakan dahsyat mengguncang aula. Ketika semuanya berakhir, para ksatria terbaring tak bernyawa di seluruh lantai. Martin berdiri tepat di pusat kehancuran tersebut. Pada saat itu, sistem melaporkan peningkatan ke level 22, dan sang pahlawan juga membuka skill baru. Pemilik toko menyadari dengan ngeri bahwa di depannya ada monster yang telah menghancurkan seluruh ordo ksatria elit hanya dalam satu sekejap. Menyadari bahwa hanya dia yang tersisa hidup, pria itu dengan cepat melompat berdiri, menyadari bahwa dia harus lari dan menyelamatkan diri. Dia bergegas menuju ke arah akan pergi, namun sebelum dia bisa melangkah, sang pahlawan bertanya kemana dia akan pergi karena mereka belum membayar. Kaki sang pemilik toko langsung lemas. Dia jatuh berlutut dan mulai memohon ampun dengan putus asa. Dengan tangan gemetar, sang pedagang menyodorkan tongkat itu dan meminta agar pahlawan menerima barang ini secara cuma-cuma asalkan nyawanya diampuni. Ternyata tongkat dari Hades ini berperingkat epik, meningkatkan serangan, mana, dan pertahanan, serta secara signifikan meningkatkan kerusakan energi kegelapan. Sang pahlawan mencatat bahwa barang itu ternyata cukup bagus, tetapi itu belum cukup baginya untuk melepaskan sang pemilik toko. Pria itu kemudian berkata bahwa dia sebelumnya telah mempelajari tongkat itu dan menemukan bahwa itu adalah bagian dari set Hades. Menurut legenda, siapapun yang mengumpulkan set lengkap Hades akan memperoleh kekuatan sejati yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan kehidupan dan kematian itu sendiri. Sang
Sang pemilik toko memohon untuk dibebaskan, menjelaskan bahwa dia telah menceritakan semua yang dia tahu. Dia berteriak panik bahwa dia bahkan tidak lagi menginginkan bahan-bahan yang telah dia beli dari sang pahlawan dan siap mengembalikan setiap detailnya. Namun, sang protagonis membutuhkan jaminan. Sang ksatria kegelapan membantunya dan mengikat sang pemilik toko dengan sumpah sungai STX. Pada saat itu, gelombang melewati udara. Air gelap mulai naik langsung dari lantai, perlahan melilit kaki sang pemilik toko. Pada saat itu, tangan-tangan bertulang tiba-tiba muncul dari air gelap dan mulai mencengkeram pemilik toko, secara bertahap menyeretnya lebih dalam dan lebih dalam. Sang pahlawan mencatat bahwa dia tidak berniat membunuhnya, tetapi menuntut agar dia bersumpah di depan sungai STX bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun tentang pertarungannya dengan para ksatria. Pemilik toko yang sangat ketakutan itu langsung mengangguk dengan panik dan berjanji bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi. Setelah ini, sang ksatria kegelapan menyelesaikan ritual dan sang dewi menyatakan bahwa sumpah di sungai STX telah ditetapkan. Dia memperingatkan bahwa siapapun yang melanggar akan diseret ke dasar sungai ini selamanya. Kemudian gelombang hantu menghilang dan Martin menuju ke pintu keluar, secara singkat mencatat bahwa disinilah jalan mereka berpisah. Ditinggal sendirian di toko yang tenang, pemilik toko bergumam melalui giginya bahwa kali ini dia benar-benar rugi besar. Namun, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua yang terjadi hanyalah gertakan dan berpikir bahwa kisah tentang sungai STX hanyalah tipuan. Sementara itu, cerita beralih ke kediaman mewah keluarga Yang. Tiba-tiba, tinju berat menghantam meja kayu dan suara retakan keras bergema di seluruh aula. Tuan muda kedua keluarga Yang, Evan, mendengar laporan bawahannya dan berseru. Dengan tidak percaya, dia diberitahu bahwa detasemen ke-12 ksatria telah dihancurkan sepenuhnya. Kemudian Evan menuntut untuk mengetahui bagaimana hal itu bisa terjadi, mengingat mereka berbicara tentang pasukan elit dari kuil pengubah kelas. Bawahannya melaporkan bahwa mereka semua tewas di dalam toko senjata. Setelah itu dia menambahkan bahwa pemilik toko telah dibawa ke sana. Segera dia memasuki aula, membungkuk rendah dan tertawa gugup menyapa tuan muda. Namun, Evan segera menuntut untuk mengetahui segalanya dan menjanjikan hadiah atas informasi tentang bagaimana Martin berhasil menghancurkan pasukan ksatria tersebut. Setelah mendengar tentang hadiah, pemilik toko langsung bersemangat dan akhirnya keserakahannya benar-benar mengalahkan sumpahnya. Kemudian pria itu mulai menceritakan secara rinci apa yang terjadi dan hendak menceritakan bagaimana Martin telah memanggil sesuatu selama pertarungan. Namun, tepat pada saat itu, lantai di bawah kakinya terdistorsi, berubah menjadi pusaran air gelap. Evan menyaksikan dengan ngeri saat kekuatan yang menakutkan meletus tepat di tengah rumahnya. Kemudian pusaran besar air hitam terbuka di tengah ruangan dan pemilik toko menjerit kesakitan saat gelombang menelan tubuhnya. Pada saat yang sama, tangan-tangan bertulang muncul dari pusaran air dan mencengkeram sepatu botnya, secara bertahap menariknya ke bawah. Pria itu dengan putus asa menggapai ke depan, memohon keselamatan, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Hampir tertelan air, dia mencoba membenarkan diri dengan putus asa, mengklaim bahwa dia tidak bermaksud melanggar sumpahnya sama sekali. Namun, Martin dengan tenang menyatakan bahwa siapapun yang melanggar sumpah pasti akan diseret ke dasar sungai, nasib yang dia bawa sendiri. Tiba-tiba, celah spasial, mirip dengan portal, terbuka di dekatnya, dari mana kerangka yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul. Saat Evan melihat makhluk-makhluk ini, ekspresinya berubah, dan satu demi satu, kerangka itu perlahan bergerak ke arahnya. Kemudian pria itu dengan cepat melihat sekeliling dan melihat busur dan anak panah di belakangnya. Dia dengan cepat mengambil senjata itu. Evan berpikir dengan kesal bahwa dia sama sekali tidak tahu dari mana makhluk-makhluk ini berasal, atau bagaimana Martin berhasil mengirim mereka ke sini. Setelah ini, Evan mulai menembakkan anak panah ke arah kerangka yang mendekat. Namun, ada terlalu banyak musuh, sehingga menjadi semakin sulit untuk menahan mereka. Kembali, pada saat itu, mantra kuat tiba-tiba turun dari langit dan menghancurkan kerangka itu seketika. Ternyata penyelamat Evan adalah seorang gadis yang tiba-tiba muncul di dekatnya. Orang asing itu dengan nada mencela mencatat bahwa Evan menyedihkan, karena dia tidak bisa mengatasi sekumpulan orang mati. Kemudian gadis itu menjelaskan bahwa di depan mereka hanyalah gerbang sungai STX yang terbuka sementara, yang akan segera ditutup. Dan memang, tepat setelah kata-katanya, pusaran air mulai menghilang dengan cepat. Kemudian Evan melihat portal yang menghilang itu sebentar. Setelah itu dia akhirnya menghela napas lega. Kemudian dia meletakkan tangannya di bahu gadis itu dan menyarankan agar dia memikirkan untuk menikah dengannya, karena dia benar-benar layak mendapatkan persatuan semacam itu. Namun, gadis itu segera menepis tangannya. Dia mengingatkan bahwa meskipun kuil perubahan kelas bekerja sama dengan keluarga Yang, itu tidak berarti diperbolehkan bertindak begitu arogan. Evan kemudian menyatakan bahwa setelah dia membunuh Martin, yang telah merusak reputasi mereka, para tetua kuil akan mendukung pernikahan mereka. Sementara itu, aksi beralih ke tempat lain, ke gurun kematian, area dengan tingkat bahaya yang sangat tinggi. Gurun ini dihuni oleh sejumlah besar binatang iblis, jadi hanya sedikit petualang yang berani memasukinya. Disinilah monster level 65, Dewa Kematian Anubis, tinggal. Dan pada saat itu, sang penguasa sangat marah karena seseorang berani mengganggu ketenangannya. Di depannya berdiri ksatria kegelapan. Di belakangnya terdapat kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah ini, Anubis memanggil pasukannya sendiri yang terdiri dari kobold, dan monster-monster itu langsung menyerbu ke dalam pertempuran melawan pasukan kerangka.
sangka. Martin mencatat bahwa, seperti yang diharapkan, kekuatan perlengkapan Hades memang mengesankan, tetapi kualitas prajuritnya lebih unggul. Setelah ini, Martin mengaktifkan keterampilannya yang ditingkatkan oleh kendali Necro, sehingga kekuatan kerangkanya meningkat lebih jauh. Hasilnya, kerangka itu benar-benar menekan para kobold dan segera seluruh pasukan monster itu musnah total. Melihat ini, Anubis menjadi sangat marah. Pasukannya dihancurkan dengan terlalu mudah. Namun, dia memperingatkan lawannya untuk tidak menjadi sombong. Kemudian dia memanggil tongkat sihir ke telapak tangannya. Setelah itu sang dewa kematian menyatakan bahwa dia sekarang akan bertarung dengan serius. Pertama, Anubis mengeluarkan timbangan ilahi, meletakkan jantung sang protagonis di satu sisi dan bulu di sisi lainnya. Pada saat itu, rasa sakit yang tak tertahankan berkobar di dalam dada Martin, seolah-olah ada sesuatu yang meremas jantungnya. Kemudian sang pahlawan jatuh berlutut dan mencengkeram dadanya. Anubis menyatakan bahwa jantung musuhnya sekarang di bawah kendalinya. Jika timbangan itu miring sedikit saja, itu berarti dosanya lebih berat daripada bulu dan hukumannya adalah kematian. Dan ketika ini terjadi, Anubis segera menjatuhkan hukuman mati pada Martin. Namun, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat dan sang pahlawan menjerit sambil mencengkeram dadanya. Namun, saat berikutnya dia berdiri tegak. Rasa sakitnya menghilang dan senyum mengejek muncul di wajah Martin. Kemudian pemuda itu berkata bahwa dia hanya bercanda. Pada saat itu, Anubis membeku sesaat karena terkejut. Martin kemudian menyatakan bahwa dia adalah penguasa kegelapan dan kematian yang sejati. Jadi, kematian instan tidak bisa mempengaruhinya. Mendengar ini, Anubis berseru bahwa ini tidak mungkin karena orang di depannya hanyalah manusia. Namun, jauh di lubuk hatinya dia sudah mulai merasakan ketakutan karena aura gelap sang pahlawan tampak benar-benar tidak manusiawi. Tanpa memberi musuh waktu untuk berpikir, sang protagonis memerintahkan sang dewi untuk mengakhiri pertarungan. Menerima perintah tuannya, Ksatria kegelapan melangkah maju dan mulai mengumpulkan kekuatan gelap di telapak tangannya. Ketika Anubis menyadari bahwa kematiannya tak terelakkan, dia mengalami ketakutan yang nyata. Tetapi tidak ada waktu tersisa untuk keselamatan. Saat berikutnya, Ksatria kegelapan melepaskan serangan. Dia membentuk pusaran seperti lubang hitam yang langsung menelan sang dewa kematian. Anubis menjerit saat tubuhnya mulai hancur dan segera berubah menjadi abu. Saat dia mati, kalungnya jatuh ke tanah dan sang pahlawan menerima 64.000 poin pengalaman dan levelnya naik menjadi 35. Martin kemudian mengambil barang yang jatuh itu, yang ternyata adalah liontin Hades. Karakteristiknya ternyata luar biasa. Itu juga memberikan kekebalan terhadap berbagai kondisi negatif. Martin menyimpan kalung itu untuk dirinya sendiri dan bersiap untuk pergi, mencatat bahwa dia sekarang memegang potongan kedua dari perlengkapan Hades di tangannya. Namun, tiba-tiba terdengar suara dari belakang memintanya untuk berhenti. Saat sang pahlawan berbalik ke belakang, dia tiba-tiba melihat Anubis. Kemudian sang dewa kematian mengakui bahwa kekuatan musuh telah melebihi harapannya dan mengumumkan bahwa dia telah memutuskan untuk mengakui kekuatannya. Setelah ini, Anubis melangkah maju dan berlutut, menyatakan bahwa jika sang pahlawan menganggapnya layak, maka dia siap untuk melayaninya. Melihat ini, Ksatria kegelapan benar-benar terkejut. Setelah menerima Anubis, Martin menyegelnya di dalam kalung itu dan merasa sangat puas dengan hasilnya. Sang pahlawan tidak mengharapkan jarahan yang begitu kaya. Dia tidak hanya menerima sejumlah besar pengalaman dan barang etik, tetapi juga memperoleh kartu truf yang kuat. Setelah ini, pemuda itu membuka portal hitam dan meninggalkan ruang bawah tanah. Sang pahlawan berpikir bahwa dia masih perlu mengumpulkan 3 bagian perlengkapan lainnya. Hanya saat itulah dia akan mampu menghadapi keluarga Yang. Namun, tiba-tiba 2 anak panah ditembakkan ke arahnya dari atas. Anak panah itu mengenai sasaran dan seketika terjadi ledakan dahsyat. Mereka yang memasang jebakan ternyata adalah Evan dan Patricia. Pria itu dengan sombong menyatakan bahwa dia akhirnya berhasil menyergap sang karakter utama. Namun, gadis itu, Patricia, dengan dingin berkomentar bahwa ini terlalu dini untuk dirayakan karena pertama-tama mereka perlu memastikan bahwa musuh benar-benar mati. Kemudian Evan mengalihkan pandangannya ke awan asap. Detik berikutnya sang karakter utama muncul dari asap benar-benar tidak terluka. Sang pahlawan dengan dingin mencatat bahwa Evan bersembunyi di balik bayang-bayang dan menembak dari belakang. Setelah itu dia dengan menghina menyebutnya sampah. Segera setelah itu, Ksatria kegelapan muncul di sampingnya, memperhatikan bahwa keluarga yang menunjukkan kemurahan hati yang tak terduga dengan mengirimkan mangsa baru untuknya. Saat melihat sang dewi, Evan membeku dan pikiran langsung muncul di benaknya bahwa makhluk ilahi legendaris berdiri di depannya. Namun, Patricia, sebaliknya, tetap diam. Gadis itu mengeluarkan barang khusus, batu surgawi. Dia yakin bahwa mereka juga memiliki kartu truf mereka sendiri yang telah disiapkan, yaitu pemanggilan kerup. Dia kemudian mengaktifkan batu itu, dan kerup seketika muncul di belakangnya. Dan Patricia dengan bangga menyatakan bahwa dia memiliki 3 batu surgawi. Dia juga mencatat bahwa kerup adalah malaikat agung tingkat tinggi yang kekuatan tempurnya sebanding dengan dewa dan bahkan melebihi level 70. Melihat makhluk yang dipanggil itu, Marty melihat ke arah sang dewi dan bertanya apakah gadis itu bisa mengalahkannya tanpa menggunakan kematian instan. Sebagai tanggapan, Ksatria kegelapan mencatat bahwa pertarungan akan sedikit merepotkan, tetapi lawan ini tetap bukan tandingannya. Setelah itu, dia melangkah maju dan dengan percaya diri
menyatakan bahwa dia akan menyelesaikan pertempuran dalam waktu 3 menit. Segera setelah ini, Ksatria Kegelapan bergegas menuju Malaikat Agung, memulai pertempuran. Sementara itu, Evan menarik tali busur lagi dan mengerahkan panah ke karakter utama. Dia yakin bahwa sekarang tidak ada yang bisa melindunginya. Kemudian dia memanggil Patricia untuk membantunya membunuh bajingan ini. Gadis itu segera bergerak dan mengambil posisi di sisi lain untuk mengepung karakter utama. Tiba-tiba, lingkaran bercahaya muncul di bawah kaki Martin dan dia menyatakan bahwa lawannya memutuskan terlalu cepat bahwa dia hanya memiliki satu dewa. Setelah kata-kata ini, dia memanggil pelayan baru, Dewa Kematian Anubis. Segera setelah ini, sosok Anubis mulai perlahan bangkit dari lingkaran pemanggilan, tubuhnya diselimuti energi gelap yang kuat. Sekarang ada dewa lain yang berdiri di depan Evan dan saat melihat ini, dia benar-benar terpana. Dia tidak bisa menerima apa yang terjadi dan dalam keputusasaan menyatakan bahwa ini tidak mungkin. Kemudian Evan menembakkan anak panah langsung ke Anubis. Anak panah itu dengan cepat membelah udara dan terbang menuju sasarannya. Namun, saat mencapai Dewa Kematian, suara logam yang tajam terdengar. Proyektil itu bertabrakan dengan penghalang tak terlihat dan seketika hancur, memperlihatkan bahwa ada perisai pelindung transparan di sekitar Anubis. Dewa itu kemudian berbalik dengan hormat kepada Martin dan mencatat bahwa setelah menjadi makhluk panggilannya, kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Namun, Martin memotongnya dan memerintahkannya untuk berhenti menyanjungnya. Setelah itu, sang pahlawan memberi perintah untuk membunuh Evan. Sementara itu, Anubis membungkuk dengan hormat dan mengangkat timbangan. Ilahinya, kali ini persidangan itu seharusnya menyangkut Evan sendiri. Saat timbangan muncul, pria itu mencengkeram dadanya, jantungnya tertusuk rasa sakit yang tak tertahankan. Anubis mengumumkan bahwa jiwa Evan akan ditimbang, mencatat bahwa dia telah menghabiskan hidupnya dengan menindas yang lemah dan melakukan banyak kekejaman. Akibatnya, timbangan dengan jantung itu turun dengan tajam dan kemudian Dewa Kematian menyatakan bahwa bagi orang seperti itu, hanya ada satu hasil, kematian. Saat berikutnya, jantung Evan meledak tepat di dadanya. Darah tiba-tiba menyembur dari mulut pria itu. Patricia menyaksikan ini tanpa emosi sedikit pun. Kematian Evan sama sekali tidak berarti apa-apa baginya. Sudah di ranjang kematiannya, Evan masih tidak percaya bahwa hidupnya akan berakhir seperti ini. Namun, pada saat itu, kehidupan benar-benar meninggalkannya. Kemudian karakter utama mendekati Patricia dan memperhatikan bahwa Evan telah mati, tetapi wajahnya tetap benar-benar tenang. Gadis itu menjawab dengan acuh tak acuh bahwa dia hanyalah seorang pengecut, jadi kematiannya tidak membangkitkan perasaan apapun dalam dirinya. Setelah ini, Patricia mengeluarkan tongkatnya. Gadis itu dengan percaya diri menyatakan bahwa pertempuran seharusnya sudah berakhir pada titik ini. Patricia menambahkan bahwa dewa palsu yang dipanggil Martin tidak akan mampu melawan Keruk. Dia yakin dengan kemenangan sang malaikat agung. Namun, detik berikutnya ledakan dahsyat terdengar di kejauhan dan ekspresi Patricia berubah drastis. Saat dia melihat ke arah sumber suara tersebut, dia melihat sang dewi berdiri dengan tenang di atas tubuh sang malaikat agung yang tumbang. Ksatria Kegelapan dengan acuh tak acuh mencatat bahwa musuh ternyata bahkan lebih lemah dari yang dia harapkan. Pada saat itu, sang protagonis muncul di belakang Patricia dengan senyum tipis dan mengingatkannya pada kata-katanya sebelumnya. Gadis itu terkejut. Malaikat agung peringkat keduanya telah dikalahkan. Dia menyaksikan saat tubuh besar Keruk perlahan hancur menjadi partikel cahaya dan menghilang sepenuhnya. Sementara itu, sang protagonis menatapnya dengan tenang dan bertanya apakah dia benar-benar masih berniat menjadi musuhnya. Kemudian dia menawarinya satu kesempatan. Dia harus menyerah. Pada saat itu, Patricia menyadari bahwa dia menghadapi monster nyata yang tidak bisa dikalahkan. Oleh karena itu, gadis itu memutuskan untuk berpura-pura patuh dan mencoba melarikan diri nanti. Dia kemudian menyatakan bahwa dia siap menyerah sambil bersiap untuk menjalankan rencana rahasianya. Namun, Ksatria Kegelapan tidak mempercayai Patricia dan menyarankan untuk menyelesaikan masalah secara berbeda. Tetapi Martin dengan tenang menjawab bahwa dia tidak boleh terburu-buru. Kemudian dia mengangkat tangannya dan mulai mengumpulkan energi gelap. Detik berikutnya, tangan-tangan bertulang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah. Setelah ini, Martin menatap Patricia dan menyatakan bahwa dia tidak akan mempercayainya begitu saja, tetapi ada satu cara untuk membuktikan kesetiaan. Kemudian sang pahlawan menuntut agar Patricia bersumpah di depan sungai STX bahwa dia akan sepenuhnya menerimanya sebagai tuannya dan menjadi pelayan setianya. Patricia mencoba membantah dan mencatat bahwa dia bertindak terlalu jauh karena dia adalah seorang pendeta dari kuil perubahan kelas. Suaranya bergetar dengan jelas karena dia sangat mengerti bahwa sumpah STX tidak meninggalkan jalan untuk kembali. Ketika Martin mendengar ini, tatapannya tiba-tiba berubah dingin. Kemudian dia dengan tenang mencatat bahwa jika dia tidak senang dengan sesuatu, dia bisa mengirimnya ke sungai STX sekarang juga. Dan kemudian tiba-tiba tongkat itu jatuh dari tangan gadis itu dan menghantam tanah. Setelah ini, Patricia jatuh berlutut. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa tidak ada jalan keluar. Akhirnya, Patricia menyatakan bahwa dia, orang suci dari kuil perubahan kelas, bersumpah di depan sungai STX untuk melayani Martin dan tetap setia selamanya. Pada saat itu, sumpah itu selesai dan kendali atas nasibnya berpindah sepenuhnya ke sang protagonis. Namun, roh Evan segera muncul di hadapan mereka. Melihat apa yang terjadi, roh Evan mulai berteriak dengan marah dan menghujani Patricia dengan kutukan, menuntut agar dia membalaskan dendamnya. Kemudian sang pahlawan menyatakan bahwa justru untuk alasan inilah dia telah
telah menyelamatkan jiwanya sehingga dia bisa menyaksikan kekalahannya. Dan kemudian wajah roh itu terdistorsi oleh amarah. Namun, teriakannya terputus saat jiwanya ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan menghilang ke dalam jurang. Martin dengan acuh tak acuh mencatat bahwa dia tidak lagi berguna sekarang karena nasibnya sudah diputuskan. Setelah ini, tatapan sang pahlawan beralih lagi ke Patricia. Gadis itu masih berlutut menekan dahinya ke tanah. Kemudian Martin mendekatinya dan berpikir tentang bagaimana tepatnya dia harus bertindak selanjutnya. Sementara itu, Patricia membayangkan hal-hal terburuk yang mungkin dia lakukan padanya. Tapi tiba-tiba pikiran-pikirannya terputus. Sang protagonis menatapnya dan mengingatkannya bahwa dia telah bersumpah di sungai STX, jadi tidak ada alasan untuk begitu gugup. Mendengar ini, Patricia segera menundukkan pandangannya dan rona merah tipis muncul di pipinya. Sementara itu, Martin bertanya mengapa kuil perubahan kelas bekerja sama begitu erat dengan keluarga yang baru-baru ini. Patricia menjawab dengan jujur bahwa alasannya terkait dengan kakak laki-laki sang pahlawan, Sean, yang akan menjalani perpindahan kelas ketiganya. Mendengar ini, sang protagonis akhirnya menunjukkan ketertarikan yang nyata dan bertanya kapan tepatnya Sean akan berganti kelas. Patricia ragu sejenak sebelum menjawab. Sementara itu, cerita beralih ke cabang barat kuil perubahan kelas. Seluruh bangunan diperkuat dengan penghalang pelindung yang kuat. Seorang laki tua berambut abu-abu berdiri di tengah aula dan mengumumkan bahwa hari ini adalah hari yang penting bagi kuil perubahan kelas. Di sebelahnya ada Sean, seorang prajurit level 60, pemegang kelas ganda peringkat A, dan paladin cahaya suci. Tuan muda itu mendengarkan bisikan para tamu dengan senyum sombong. Beberapa mencatat bahwa kelas paladin kaisar adalah legendaris dan hampir tak terkalahkan di antara petarung dengan level yang sama. Mendengar kata-kata ini, Sean hanya tersenyum lebih lebar. Tiba-tiba, Presiden Kamar Dagang 7 Bintang berdiri, berkomentar bahwa agak berisiko untuk mengadakan upacara penting seperti itu secara publik. Dia menyatakan bahwa keluarga yang telah mengumpulkan banyak musuh dan baru saja muncul seorang kriminal buronan. Namun, Sean menyatakan bahwa dia terlalu khawatir karena di cabang barat, setiap bata diperkuat dengan seni ilahi. Untuk alasan ini, tidak ada yang berani datang ke sini, dan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan menemukan kematian. Namun, tepat pada saat itu, ledakan dahsyat terdengar di atas. Penghalang. Seluruh bangunan berguncang dan para tamu terhuyung-huyung saat hawa dingin yang menusuk menyebar ke seluruh aula. Rose mendongak dan merasakan sesuatu yang dingin hingga ke tulang. Kemudian ledakan kedua menggelegar dan asap hitam mulai menyebar di langit-langit. Wajah lelaki tua itu segera menjadi gelap. Dia merasakan aura yang familiar dan menyadari bahwa itu adalah energi mayat hidup. Saat berikutnya, kabut hitam terbelah dan sang karakter utama dengan tenang muncul melewatinya. Kemudian Martin menatap langsung ke arah Sean dan menyatakan bahwa hari ini adalah hari yang penting baginya untuk berganti kelas. Itulah sebabnya dia, adik laki-lakinya, secara pribadi datang untuk memberi selamat kepadanya. Suaranya dipenuhi dengan ejekan yang tajam. Lelaki tua itu dan Sean terkejut, tetapi keterkejutan mereka yang sebenarnya bukan hanya penampilan sang pahlawan. Patricia berdiri di belakangnya. Gadis itu diam dengan patuh dan jelas merasa malu dengan citra barunya. Melihat ini, wajah lelaki tua itu terdistorsi oleh amarah. Dia dengan marah menuntut untuk mengetahui apa sebenarnya yang telah dilakukan sang protagonis terhadap orang suci mereka. Sementara itu, Sean mengepalkan tinjunya karena marah dan matanya berkilat dengan amarah. Namun, Martin menarik Patricia ke arahnya dengan dagu dan berkata bahwa dia bukan lagi orang suci, melainkan kekasihnya. Gadis itu melihat dengan canggung ke arah semua orang yang hadir dan membenarkan bahwa memang begitulah adanya. Pada saat itu, semua orang di ruangan itu membeku dalam kebingungan dan tidak tahu harus menjawab apa. Kemudian Rose melihat Martin, berasumsi bahwa ini adalah pengkhianat yang sama dari klan yang telah menyebabkan semua kekacauan ini. Orang-orang tidak bisa percaya bahwa dia berani memperlakukan orang suci dari kuil dengan cara seperti itu dan memutuskan bahwa dengan melakukan hal itu, dia telah menandatangani surat kematiannya sendiri. Segera setelah ini, para pendeta penjaga tiba di aula. Pemimpin mereka memerintahkan pembunuhan segera terhadap bajingan yang telah mengganggu ketenangan di kuil. Pada saat itu, mata kerangka yang dipanggil Martin berkilat dengan kilatan yang tidak baik. Sebelum para pendeta sempat sadar, para pejuang kerangka langsung menerkam mereka dan membunuh pemimpin mereka dalam sekejap. Sean segera meraih senjatanya, berniat membunuh Martin karena berani menghancurkan penghalangnya dan menyebabkan kekacauan di sini. Namun, sang ketua menghentikannya, mengatakan bahwa promosi Sean ke kelas lain lebih penting dan bahwa dia sendiri yang akan menahan Martin. Sang pahlawan kemudian berbicara kepada semua orang yang hadir dan menyatakan bahwa dia hanya menargetkan Sean dan kuil kebangkitan. Dia meminta orang lain untuk mundur dan menonton, berjanji tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Tapi lelaki tua itu tidak akan menyerah. Meskipun dia mengakui bahwa Martin telah berhasil menangkap Santa Patricia, meskipun dia tahu, meski kekuatannya melemah, lelaki tua itu tetap bertaruh nyawa. Ia pun mengerahkan segel agung, sebuah seni dewa tingkat 8, dan mengurung Martin ke dalam sangkar energi. Sang pahlawan menatap sekeliling dengan bingung, tak paham di mana pria itu telah menempatkannya. Ternyata, lelaki tua tersebut berusaha menyegel Martin. Mereka yang hadir menyadari bahwa segel agung ini dulunya digunakan untuk menjebak bos tingkat dewa. Sang lelaki tua sendiri menyatakan bahwa segel ini terhubung dengan kekuatan hidupnya dan diperkuat oleh ratusan seni dewa tingkat tinggi dari kuil. Ia sesumbar bahwa menghancurkan segel ini sesulit menghancurkan satu benua. Namun, betapa terkejutnya semua orang saat segel itu meledak tepat di depan mata mereka. Sang protagonis muncul dari sana tanpa lecet sedikit pun. Lelaki tua itu langsung berlutut dan memuntahkan darah, tak mampu memahami bagaimana Martin bisa mematahkan segelnya. Sang pahlawan hanya mendekatinya dengan acuh tak acuh dan memintanya mengulangi ucapannya tentang mustahilnya segel itu dihancurkan. Martin berujar dengan seringai bahwa ia tidak begitu mengerti apa yang dikatakan lelaki tua
tua itu. Sebagai tanggapan, pria tersebut hanya menatapnya dengan murka, tidak ingin menyerah pada provokasi pemuda itu. Pada saat itu, sebuah ledakan terjadi di belakang Martin, dan pilar api raksasa turun ke dalam kuil, menarik perhatian semua orang. Ternyata, itu adalah Sean yang selama ini berhasil naik kelas menjadi Holy Emperor Paladin kelas SS. Detik berikutnya, Sean merentangkan tangannya, dan sayap suci segera tumbuh di punggungnya. Kini, di hadapan sang protagonis berdirilah seorang Holy Emperor Paladin level 60. Ia menatap lawannya dengan tatapan menghina, merasa bahwa ia bukan lagi tandingannya. Rose membeku dengan wajah penuh ketakutan, dan semua orang di sekitarnya menyadari bahwa Sean memang diberkati, seperti rumor yang beredar. Rose paham bahwa peningkatan kelas tingkat tinggi sangat sulit, dengan tingkat keberhasilan kurang dari 1%. Saat itu, Sean menghunus pedangnya dan melangkah maju. Semua orang menahan napas, menyaksikan ia semakin dekat dengan Martin. Namun, sang pahlawan tidak menyerang. Sebaliknya, ia justru bertepuk tangan untuk kakak laki-lakinya. Ia dengan tenang memberi selamat atas keberhasilan promosinya, karena Martin sendiri tidak menyangka ia akan berhasil. Namun, Sean tidak menjawab dan justru berjalan melewatinya begitu saja. Ia kemudian mendekati sang lelaki tua, gurunya, dan meminta maaf karena telah memakan waktu lama sehingga ia terlambat. Namun, lelaki tua itu segera meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. Ia masih bernapas, yang berarti pemuda itu tidak terlalu terlambat. Ia kemudian menatap sang protagonis dengan geram dan menyatakan bahwa mereka harus membereskannya terlebih dahulu. Namun, Martin segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang, menyatakan bahwa mereka akan lihat siapa yang membereskan siapa. Sean tidak ragu, dan saat itu juga ia menebas para prajurit mayat hidup dengan pedangnya. Ia menyatakan bahwa mayat hidup rendahan tidak layak membuang waktunya untuk bertarung. Saat Martin menyadari kakaknya memiliki keterampilan tempur kelas S, Imperial Make Mastery, ia menjadi sedikit tegang. Orang-orang lain merasa senang. Sudah diduga, setelah Sean muncul, hawa dingin yang tidak menyenangkan itu segera menghilang. Kini tubuh mereka dipenuhi energi. Sean kemudian mengarahkan pedangnya ke sang protagonis dan memerintahkannya untuk memanggil dewannya. Ia menyatakan bahwa dengan begitu mereka akan bertarung secara adil. Martin hanya tersenyum dan memintanya untuk tidak menyalahkan siapapun atas apa yang ia minta. Setelah itu, sang pahlawan melambaikan tangan dan memanggil dewi bawahannya, Dark Knight. Sosok itu segera muncul atas panggilan tuannya dan menatap semua orang dengan senyuman. Namun, Sean kebal terhadap semua efek negatif dan karenanya menyatakan bahwa Martin harus mengandalkan kekuatan murni. Tapi tiba-tiba Sean terjatuh dengan satu lutut dan gumpalan darah keluar dari mulutnya. Sang pahlawan terkekeh mengatakan bahwa Sean bersikap begitu percaya diri padahal tidak memiliki kekebalan ilahi terhadap kematian instan. Martin bertanya dengan seringnya mengejek apakah Sean benar-benar menganggap dirinya tokoh utama dalam cerita ini.